Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, yang luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal tentang pencerminan atau refleksi. Berikutnya soal yang keempat. Gambar masing-masing bangun berikut dan bayangannya terhadap refleksi yang diberikan. Soal yang nomor 3A. Ada segi 4 dengan titik sudut seperti ini. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti kita buat salib sumbunya dulu, kita buat sistem koordinatnya dulu. Yang ini adalah sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y. Kemudian kita tentukan titik J 2,2, X-nya 2, Y-nya 2. Berarti cari di sumbu X angka 2 ini, kemudian naik sampai Y angka 2 lah. Berarti di sini adalah titik J 2,2. Selanjutnya titik 7,4, X-nya 7, Y-nya 4. X-nya 7 ini sumbu X angka 7, Y-nya 4, berarti naik sampai ke angka 4. Nah, di sini. Berarti ini adalah titik K 7,4. Selanjutnya titik L 9,-2. X-nya 9, Y-nya negatif 2. X-nya 9 ini sumbu X, Y-nya negatif 2, berarti ke bawah sini lah. Ini adalah titik 9,-2, berarti ini titik L. Yang terakhir 3,-1, berarti X-nya 3, Y-nya negatif 1. Sumbu X cari angka 3, Y negatif 1, berarti di sini. Nah, ini adalah titik M. Nah, jika titik J, K, L, M ini dihubungkan, maka akan menjadi gambar seperti ini. Selanjutnya dicerminkan terhadap sumbu Y. Berarti ini sebagai cerminnya Y ini. Berarti sumbu Y ini sebagai cerminnya. Ini cerminnya nanti. Garis ini. Caranya seperti materi yang lalu. Setiap titik kita cari bayangannya. Berarti ini kita tarik garis tegak lurus. Nah, seperti ini. Jaraknya ini sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti di sini nanti. Nah, ini. Ini adalah bayangan dari titik J. Berarti saya tulis J aksen. Selanjutnya titik M. Kita tarik garis tegak lurus juga. Nah, seperti ini. Kemudian jarak cermin ke titik sama dengan jarak cermin ke bayangan. Berarti ke kiri. Nah, sejauh 3. Berarti ini jaraknya sama. Ini bayangan dari titik M. Saya tulis M aksen. Selanjutnya bayangan dari titik L. Kita tarik garis tegak lurus juga. Lah seperti ini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ini ke kiri juga 9. Nah, ini tarik garis ke kiri. Nah, berarti sampai di sini. Berarti jaraknya ini sama dengan ini. Ini bayangan dari titik L. Saya tulis L aksen. Yang terakhir K ini. K ini kita tarik ke cermin sampai tegak lurus. Nah, seperti ini. Kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke kiri juga 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Ini bayangan dari titik K. Selanjutnya dari titik J aksen, M aksen, L aksen, dan K aksen ini dihubungkan sehingga menjadi gambar seperti ini. Nah, kemudian koordinatnya berapa? Nah, koordinatnya jelas di sini. Kalau disuruh menulis K misalnya, K-nya, X-nya negatif 7, kemudian Y-nya adalah 4. Tapi pertanyaan di sini hanya disuruh gambar, tidak disuruh mencari koordinatnya. Kemudian L aksen berapa, koma berapa? Nah, L aksen X-nya dulu berarti negatif 9, koma ke kanan negatif 2. Nah, seperti ini. Kemudian M-nya berapa? X-nya dulu, ini negatif 3, koma, baru Y-nya. Y-nya ke sini, berarti negatif 1. Kemudian J-nya, X dulu, ini negatif 2, berarti J-nya adalah negatif 2, koma, ke kanan 2, berarti di sini 2. Nah, jika menggunakan rumus sama, pada saat kalian belajar yang lalu, sembarang titik X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya
Masih ingat apa? Bayangannya adalah negatif X, Y. Sehingga di sini titik J-nya berapa? 2,2. 2,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah ini negatif X, X-nya kan 2, berarti negatif 2, Y, Y-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya 7,4 dicerminkan terhadap sumbu Y. Ingat, negatif X, X-nya adalah 7, berarti negatif 7, Y, Y-nya berapa? Y-nya 4. Kemudian berikutnya 9, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya apa? Negatif X ini. Negatif X, X-nya 9, berarti negatif 9, Y, Y-nya negatif 2. Dan yang terakhir 3, negatif 1 dicerminkan terhadap sumbu Y. Bayangannya negatif X, X-nya 3, berarti negatif 3, Y, Y-nya negatif 1. Hasil dengan menggunakan gambar dan menggunakan rumus jelas sama. Kita lihat 2,2 bayangannya negatif 2,2. Kemudian 7,4 ini, K ini bayangannya negatif 7,4. Kemudian 9,2 ini bayangannya adalah ini negatif 9, negatif 2. Dan ini 3, negatif 1 bayangannya adalah ini negatif 3, negatif 1. Selanjutnya nomor 3B. Pertanyaannya sama, hanya disuruh menggambar. Kita buat sistem koordinatnya dulu. Kemudian di sini dicerminkan terhadap titik asal. Kita tentukan titik D-nya 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Berarti di sini X-nya 4, ini sumbu X, ini sumbu Y. 4,0 berarti di sini. Ini titik D. 4,0. Kemudian E-nya negatif 2,4. X-nya negatif 2. Sumbu X negatif 2 di sini. 4 berarti di sini. Nah, ini titik E. Selanjutnya F-nya negatif 2, negatif 1, negatif 2 X-nya, negatif 1 berarti di sini. Ini titik F. Selanjutnya titik G 4, negatif 3, 4 di sini, negatif 3 berarti ke bawah. Ini adalah titik G. Nah, selanjutnya dari keempat titik ini kita hubungkan, maka akan menjadi gambar yang berwarna merah ini. Selanjutnya kita cerminkan terhadap titik asal. Pertama, misalnya titik E dulu, kita cerminkan terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0 ini cerminnya. Berarti kita tarik garis dari E ke cermin sejauh ini. Selanjutnya dari cermin kita tarik ke arah yang berlawanan, yang jaraknya sama dengan ini. Berarti ke sini. Nah, ini adalah bayangan dari E atau E aksen. Koordinatnya X-nya 2, Y-nya negatif 4, berarti 2, negatif 4. Selanjutnya titik G, kita cari bayangannya, kita tarik ke titik asal ini. Nah, seperti ini. Kemudian jaraknya ini sama dengan jaraknya titik ini ke bayangannya, sejauh ini. Berarti ditarik ke sini. Nah, jaraknya ini sama dengan O ke ini sama dengan O ke G. Berarti ini bayangan dari G. G aksen. Koordinatnya berapa? X-nya negatif 4, Y-nya ini 3. Berarti negatif 4,3. Selanjutnya bayangan dari titik F. Berarti kita tarik ke titik asal. Nah, seperti ini. Kemudian diperpanjang sampai dengan jaraknya ini sama. Nah, berarti di sini adalah bayangan dari F. Koordinatnya adalah X-nya 2, Y-nya 1. Berarti 2,1. Yang belum adalah ini. Titik D 4,0 kita tarik terhadap titik asal. Karena cerminnya titik asal kita tarik ke sini. Jaraknya ada 4, berarti ke kiri juga 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Ini adalah bayangan dari titik D, yaitu negatif 4,0. Dari titik D
kemudian E aksen, F aksen, G aksen dihubungkan sehingga menjadi gambar yang berwarna biru itu. Jadi yang berwarna biru ini merupakan pencerminan dari gambar yang berwarna merah dengan cermin koordinat titik asal. Untuk mencari bayangan dari titik-titik ini, sebenarnya jika tidak disuruh menggambar, kita bisa menggunakan rumus secara langsung. Pada pertemuan yang lalu, jika sembarang titik, misalkan titik X, Y, titik P, X, Y, kemudian dicerminkan terhadap titik asal O atau koordinat 0,0, maka bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Ini rumus yang kita peroleh pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita punya titik ini D 4,0. Jadi titik D 4,0. Jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya adalah negatif X. X-nya 4, berarti di sini negatif 4. Koma, negatif Y, Y-nya 0, berarti di sini negatif 0, sama saja dengan 0. Nah, ini bayangannya. Jadi di aksen koordinatnya negatif 4,0. Ternyata hasilnya sama. Kemudian yang kedua, titik E, koordinatnya negatif 2,4, dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya berdasarkan rumus negatif X. X-nya berapa? X-nya negatif 2. Berarti negatif X-nya sendiri negatif 2. Koma, negatif Y. Y-nya adalah ini 4. Kita sederhanakan, bayangan dari E adalah negatif-negatif, berarti positif 2, negatif 4. Kita lihat E aksen, ini ternyata hasilnya sama. Kemudian titik F, ini jika kita menggunakan rumus negatif 2, negatif 1, dicerminkan terhadap titik asal, bayangannya adalah negatif X, X-nya sendiri negatif 2. Nah, berarti seperti ini. Koma, negatif Y, negatif Y-nya sendiri ini negatif 1. Sekarang disederhanakan, maka bayangan dari F adalah negatif-negatif jadi positif, negatif-negatif jadi positif, jadi 2,1. Kita lihat ternyata hasilnya sama. Dan yang terakhir titik G, koordinatnya 4, negatif 3, dicerminkan terhadap titik asal, maka bayangannya adalah negatif X. Ini negatif X, X-nya sendiri 4, negatif Y. Nah, berarti negatif Y-nya negatif 3. Penulisannya seperti ini. Nah, maka bayangan dari G adalah negatif 4, ini negatif-negatif jadi positif, negatif 4,3. Ternyata hasilnya sama.